Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi walimatul arsy ya. Ursy. Bermula ini itu pasal pada walimatul urus. Walimatul urus ya. Wal muradu dan bermula maksud. Biha dengannya. Yang sekarang tadi udah. Oh belum ya? Belum. Lewat apa? Oh iya. Wal walimatu. Nah, lihat syarah. Wal walimatu dan bermula walimah. Kok tiba-tiba wal muradu? wal walimatu dan bermula walimah alal urus di atas urus perkawinan. Walimah nih kanduri kalau bahasa kita, pesta. Dan bermula pesta alal ursi di atas pernikahan atau perkawinan. Mustahabbatun itu yang disunnahkan, jadi tidak wajib hukumnya. Artinya muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Karena ada ketetapan dari Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari. Ada hadisnya di situ. Mungkin kita skip aja dulu. Wal muradu biha dan bermula maksud dengannya. Dengannya apa tadi? Walimah. Cepat. Ta'amun itu makanan. Yuttakhadhu lil ursi. Yang disediakan takhadhu lil ursi bagi, atau yang diambil juga, yang diambil bagi pernikahan. Arti ta'am di sini mat'um, yang dimakan. Dan yang diminum juga, makanan dan minuman. Yang diambil ittakhaza, yang diambil yang diambil bagi perkawinan. Di dalam ditambah wa ghairihi dan selainnya perkawinan. Wal khitan dan khitan. Wal kudum min safar dan kenduri daripada kedatangan orang-orang yang safar, yang panjang dan lain-lain lah. Waqala Syafi'i, dan berkatalah Imam Syafi'i. Langsung kalam Imam Syafi'i. Tasduku mana tasduku? Benarkanlah walimah ala kulli da'watin, di atas tiap-tiap dakwah. Kosong mana nih? Li hadisin, bagi hadis orang-orang yang surur, yang senang, yang bahagia. Tasduku ada cek-cek lah. Dakwah mencari, tolak, atau sedang terjadi kebahagiaan. Bisa juga lah. Dakwah mencari. Dakwah kalau artinya seruan atau undangan. Undangan. Atau coba ulang tadi lah. Ta'amun yuttakhazu lil arsy, itu makanan yang dijadikan akan dianya makanan lil arsy, bagi pesta. Perkawinan. Itu pengertian walimah. Jadi makanan yang dijadikan pada acara perkawinan, itu namanya walimah. Lalu Imam Syafi'i berkata, tasduku, benarlah walimah di atas tiap-tiap undangan.
Di sini ya, arti undangan di sini mencari ya, bagi pencarian li hadisin, bagi yang sedang terjadi hadisin kejadian, atau li karena kejadian bahagia, karena momen bahagia. Nah, jadi walimah itu adalah setiap undangan karena ada yang bahagia di situ. Karena ada kejadian yang membuat bahagia. Wa akalluha, dan bermula sekurang-kurangnya walimah lil muksir, bagi orang yang banyak. Maksudnya bagi orang yang berkecukupan, yang ada rezeki, misalnya rezeki lebih. Sekurang-kurang sempurnanya bagi orang yang ghina, dia bilang. Orang yang lumayan kaya. Muksir kan banyak, maksudnya banyak hartanya. Syatun itu 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Walil mukilli, dan bagi orang yang kurang, maksudnya orang yang tidak kaya. Bagi orang yang tidak kaya, artinya bagi orang fakir, bagi orang yang matayasara, akan barang yang mudah ianya barang. Jadi sekurang-kurangnya nih ya, paling minimal bahasa kita. Paling minimal bagi orang yang kaya merayakan walimah dengan 1 ekor kambing. Kalau lebih bagus. Asal jangan mubazir aja lah. Kayak akikah ya. Wa anwa'uha, dan bermula macam-macamnya walimah. Kasiratun itu yang banyak. Kalau kita membaca dalam, ada tuh beberapa walimatul ursin. Ya, ada walimah itu namanya walimatul urus, pesta perkawinan. Summa khurusu wiladati, pesta wiladah, kelahiran anak. Akikatu mauludin, akikah yang dilahirkan. Wakiratu zibina, kira ini apa nih, taulah. Wadimatu mautin, summa i'zaru khatini, ini khitan. Nakiyatu safar, orang yang baru datang dari perjalanan. Wa mu'addibin, dan mu'addib, yang memberi adab bagi. Nah, ini banyak lah pokoknya. Cuman kalau di Fathul Qarib disebutkan seperti ini. Mazkuratun itu yang disebutkan fil mutawwalati, di dalam yang lebar, maksudnya di kitab yang panjang lebar. Jadi pembagian atau macam-macam walimah di sini cuma 1, pesta pernikahan aja. Untuk yang lebih lanjut lihatnya di kitab lain. Jangan 1 kitab aja. Wal ijabatu, dan bermula menjawab, atau apa namanya? Memenuhi. Dan bermula memenuhi ilaiha, kepadanya walimah. Oh, ada di depan. Ai walimatil ursi, artinya memenuhi walimatul urus. Wajibatun itu wajib hukumnya. Tafsir bagi damir, dan bermula maksud dengan urus. Kok di dalam di sini ad-dukhul la akad. Pada saat dia melakukan dukhul ini berarti pesta, bukan pada akad. Jadi yang wajib walimah itu bukan pada akadnya, pada dukhul. Maksud dukhul pada waktu pesta. Habis pesta biasa, nggak tahu lah, kita belum ya. Biasanya kayak gitu, rencana gitu nanti kan. Udah bongkar nih, sensor. Wajibatun itu wajib. Kalau yang lain sunnah, khusus walimah ini wajib.
Karena berdasarkan hadis bilang sini sahihain, iza da'iya ahadukum ilal walimah fal yu'tiha. Apabila mengundang oleh salah seorang kalian kepada walimah, maka hendak mendatangi ia akannya. Dalam hadis riwayat Abi Daud lain lagi dibilang iza da'a ahaduhum akhahu falyajib. Apabila menyeru oleh salah seorang, mengundang oleh salah seorang kalian akan saudara, falyajib, maka wajib, maksudnya datang. Berdasarkan hadis ini jadilah hukum mendatanginya, memenuhinya walimah wajib. Wajib apa nih? Wajib kan ada dua tuh. Ai fardu ainin fil asahi. Artinya fardu ain pada pendapat yang lebih sahih. Walaupun ada satu pendapat yang bilang fardu kifayah, cuman yang sahihnya fardu ain. Akan tapi nanti ada syaratnya, ya. Yang wajib tuh bagaimana? Wajib datang, wajib makan atau gimana? Wala yajibul aklu minha fil asahi, dan tidak wajiblah makan minha daripadanya walimah fil asahi pada pendapat yang lebih sahih. Jadi wajib di sini adalah wajib untuk apa? Datang hadir aja. Mungkin ini ada orang yang puasa maksudnya kan. Maka di depan dikatakan lagi mana? Amal ijabatu, adapun bermula memenuhi li ghairi walimati, bagi selain walimah. Ursi maksudnya pesta pernikahan. Min baqiyatil walaimi, daripada segala ketinggalan walaim, ini jamak walimah, pesta-pesta. Falaisat fardainin, maka tiada ianya ketinggalan tadi ghairi walimatul urus fardainin, itu farduin. Jadi bal hiya sunnatun, akan tetapi bermula dianya yang lain sunnatun. Jadi yang wajib ain cuma satu, walimatul urus atau pernikahan atau pesta pernikahan. Adapun yang lain tidak wajib ain, mungkin wajib apa mungkin supaya di atas pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Selanjutnya ini dikatakan syarat menghadiri undangan dakwah, undangan ya. Wa innama, dan hanya saja tajibud dakwah, wajiblah dakwah ini memenuhi undangan liwali matil urus, bagi pernikahan, pesta pernikahan, autusannu li ghairiha, atau disunnahkan bagi selainnya walimah. Jadi wajib memenuhi walimatil urus dan disunnahkan bagi selainnya. Bi syarti, ya, dengan syarat. Ijabnya, maksud dakwah ini ijabnya, memenuhinya. Allah, bahwa tidak ya khusu da'i, mengkhususkan ianya ya khussa da'i, mengkhususkan oleh orang yang mengundang, da'i ini mengundang, agniya'a bidakwati, akan orang-orang kaya dengan undangan. Jadi syarat kita hadir ke sana, dia tidak mengundang orang-orang kaya saja. Bal yad'uhum wal fuqara, akan tetapi mengundang ianya orang yang undang, hum akannya orang kaya, wal fuqara, dan orang miskin. Jadi syarat yang pertama itu hadir ke walimah, di situ ada diundang orang kaya dan orang miskin juga.
Tidak orang kaya aja, mungkin ya banyak amplopnya kalau orang kaya, kalau orang miskin nggak ada. Kalau ada pun isinya nggak ada. Amplopnya aja kadang. Yang penting ada kasih kan. Memang lebih sakit hati kayak gitu. Tengok lah kasih terus. Kalau ada unsur membohongi dosa. Wa ayyada'uhum, dan bahwa mengundang ianya orang undang hum akan mereka tiap-tiap berarti ya, baik orang miskin ataupun orang kaya, fil yaumil awal, pada hari yang pertama. Karena ada orang yang buat pesta 3 hari kadang. Kalau di dalam ditambah walau da'ahum fil yaumil wahid, dan walaupun mengundang ia akan mereka pada hari yang pertama, akan tapi menjadikan ia akan 3 waktu 3 hari. Dia suruh hadir hari pertama, dia suruh hadir 3-3. Yang itu yang wajib yang mana? Yang satu aja, yang pertama wajib. Lam tujabul ijabah, tidak wajib memenuhi kecuali di atas orang yang mengundang pada waktu yang pertama. Wa in, dan jika aulama walimah, aulama dan jika aulama bermula walimah salah satu ayamin, itu 3 hari. Nah, ini kan tadi dibilang awal, maka timbul pertanyaan, kalau 3 hari bagaimana? La tajibil ijabatu fi yaumisani, niscaya tidak wajiblah memenuhi undangan fi yaumisani, pada hari yang kedua. Jadi yang wajib hari pertama cuma. Apabila seseorang ini melakukan walimah 3 hari 3 malam misalnya. Kalau tidak wajib bagaimana? Bal tustahabu, tetapi disunnahkan akan dianya hadir atau memenuhi undangan. Wa tukrahu fi yaumis salisi, dan dimakruhkan akan dianya hadir ke walimah fil yaumis salis, pada hari yang ketiga. Jadi urutannya yang pertama farduin, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Mungkin ada dasar-dasarnya nanti ya, yang nggak paham. Wabakiyatu syuruti, dan bermula ketinggalan daripada syarat-syarat mazkuratun, yang telah disebutkan fil mutawalat, sabit pada kitab yang panjang lebar. Ya lagi lah. Kalau mau kita lihat tuh di dalam ada tuh syarat-syaratnya. Mungkin ini bisa jadi juga karena musim Syawal. Di wabakiyat dulu di bawah. Minha, ada? Minha sebagian syarat ayakuna da'iyan musliman. Ada ianya adalah orang yang mengundang itu orang Islam. Aduh, pasiran. Kalau kana kafiran, maka jikalau ada ianya orang itu kafir, lam tatlubu ijabatiha, niscaya tidak menuntut atau mencari atau hadir, menuntut hadirnya seseorang. Nggak usah hadir. Orang Cina buat acara pernikahan, nggak usah, nggak boleh nih. Ya, syaratnya nih wa iyakuna yan musliman, yang undang tapi ya, bukan yang nikah, yang undang. Tapi sama aja. Undang biasa nikah itu juga. Enggak, Sama. ini nggak boleh nih. Itu kalau misalnya dia balik ke Islam atau Nah itu lain, keluar dari syarat. apa namanya? Masuk Islam. Murtad, yang murtad sebaliknya. Sama juga, bukan Malah, muslim lagi udah. Oh malah masuk Islam. Masuk Islam. Islam aja dia boleh. Yang datang pun orang kafir kenal itu. Oh ini ada tambahan rupanya.
Mahram. Naam, benar. Tusannu ijabatu zimmiyah. Disunnahkan menghadiri zimmiyah. Oh, di sini syarat wajib ain. Baru wajib ain kalau ada syarat-syarat ini harus Islam. Akan tapi kalau zimmi, kafir zimmi, berarti nggak wajib, sunnah aja. Lakin sunnaha lahu duna sunnuha lil muslim fi ghairil anas. Akan tapi kesunahannya walimah lahu baginya. Seseorang akan kesunahannya walimah bagi orang Islam pada selain pernikahan. Oh, bukan pada pernikahan. Jadi boleh menghadiri tapi bukan pada pernikahan apabila si kafir zimmi ada buat acara. Ini lebih bagus nggak usah aja lah. Takut juga kita. Dan sebagian daripadanya syarat yang tidak disebutkan di Fathul Qarib ayyakuna mad'u. Itu bahwa adalah yang diundang musliman aidan, orang Islam juga. Fala tajibul ijabah, maka tidak wajib kan? Yes. Tidak wajiblah memenuhi undangan di atas orang kafir. Wala tusannu, dan tidak disunnahkan. Sebagian lagi daripada syaratnya ayyakuna da'i mutlakan tasarrufi, mutlak tasarruf, memakai uang. Dia bisa memakai uang. Sebagiannya lagi banyak kok. Ayyata'ayyanu da'i, mentakyin oleh si pengundang dengan dirinya atau naibihi atau dengan gantinya akan yang diundang. Dia menentukan sendiri. Ini hadir ya sama keluarga, jangan bawa orang lain. Bisa haram nanti kalau nggak cukup. Aku lagi kok ada undangan gitu. Nah, yang nggak diundang hak orang kita makan. Haram gua mah. Bukan farduin lagi. Sebagian syarat lagi Allah yad'uhu li khaufi minhu, bahwa tidak mengundang ia akannya karena takut daripadanya. Kalau nggak diundang, nah ini sering terjadi nih. Gak enak, nggak diundang nggak enak. Aulitamai fi jahi, atau untuk serakah pada kedudukan. Diundang biar nanti sering juga orang-orang besar diundang. Misalnya bosnya diundang, harus undang nih. Sahana nggak naik nih. VIP Lain lah. Nah ini Allah dan tidak, maksudnya tidak mengundang orang-orang yang ada kayak gitu. Yang pertama karena takut terhadap dia, kalau nggak diundang dihabisin misalnya, atau kena serakah terhadap jabatan, au i'anatuhu alal batil, dan mengundang orang yang menolong dia di atas batil. Dibuat keyboard, kalau nggak diundang dia nggak jadi keyboard. Nah itu wa illa, dan jika tidak maka talzumu, maka lazim mengundang. Anda tahu nih, dengkul lah untuk dengkul lah pribadi ya. Dengan orang-orang besar aja, orang miskin undang juga. Waminha, dan sebagian lagi penting ya walimah nih. Sebulan lagi soalnya. Allah bahwa tidak ya atazirul mad'u lidda'i, tidak uzurlah yang diundang bagi orang yang mengundang. Syaratnya kalau enggak ada uzur. Kalau ada uzur kayak mana mau pergi kan? Wa yarda bi takhlifihi, dan ridho ia dengan takhlif. Apa nih? Perbedaannya anti bi nafsi, daripada baik diri. La an hayai bihasabil qara'in, kan dengan malu dengan ukuran qara'in. Apa qara'in? Kerabat ya. Qarin ini sahabat dekat. Bukan karena malu daripada sahabat dekat ya. Tibin nafsi ini dengan keinginan sendiri. Pergi bukan ada sebab-sebab daripada nggak datang
nggak enak kerabat nggak datang, nah bukan terpaksa kesannya. Bukan dengan sebab itu ridho dari sini. Banyak nih wa minha sampai bawah nih, mungkin nih kita baca lain kali ya. Nah, ini bagi tengku pribadi lah, nggak lihat juga tadi karena nggak sampai sini bacanya. Nah lagi kayak mana tadi sampai hilang. fil mutawala lah. Enggak, kalau di luar Oh, fil mutawala hilang lah. minum suri. Illa min uzrin belum ya, mutawala tadi Ya mutawala sampai situ, sekarang hilang. illa Hilang. wa qauluhu, dan bermula kaulnya musannif illa min uzrin, kecuali daripada uzur. Itu kalau kita tabrak antara matan dengan matan berarti Itu wajib kecuali dengan uzur. Oh, itu wajib dari bilangan illa, baru tidak menjadi wajib uzur. min uzrin, daripada uzur. Nah, ini penting juga nih. Ai artinya maniin minal ijabah, yang menghalangi minal ijabah, daripada memenuhi lil walimah, bagi walimah. Coba kita lihat, nggak ada diurai lagi ya. Oh, ada contohnya ke depan. Ka ayyakuna, seperti bahwa ada ianya walimah fi maudhi'id dakwah, pada tempat undangan. Apa nih tempat undangan? Man itu orang ya ta'azza, yang menyakiti ianya orang, bihi dengannya. Oh, yang menyakiti bihi dengannya orang, mad'u, oleh orang yang mad'u, yang diundang. Nah, itu tidak wajib lagi. Jadi walimah itu seandainya kita ke sana, dia menyakiti kita. Nah, lil adawah, karena sebab permusuhan. Nah, jadi Selek gitu. Wanahwi ya. Itu tidak wajib lagi ya, selek Maksud kita selek. nggak pas. Nah, karena ada sebab musuh, itu nggak wajib lagi, tidak wajib datang. Itu pesta orang yang kayak gitu dulu. Aku hantam. Baku hantam. Au, yang pertama, aula atau tidak, taliku layak ianya tempat, atau tidak layak aja lah, bihi dengannya walimah, mujalasatuhu, oleh mujalasahnya tempatnya, majelisnya walimah. Nggak pesta. Kalau di sini kayak mana dibilang? Di atasnya. Kal irzal meren, menghinakan orang-orang yang hasil daripadanya, atau padanya itu khassah, atau dijadikan daripadanya itu terbuka aurat. Tempat yang nggak layak, tempatnya maksiat. Nah, ini nggak wajib tapi apa Oh, ini yang terakhir. Kasful aurat kan terbayang kan maksiat, terbuka auratnya. Ya, tentang walimatul urus. Kurang pas nih. Nanti kita coba cari yang Fathul Qarib aja sama. Jauh kali nih. Besok tuh kita geser-geser. Iya. Cuman di sini enak ada syarahnya. Nah, agak jauh ya. Itu dia. Nggak sampai nih. Oke guys, sabar aja ya. Nggak sampai ya. Oke ya. Nah, jadi pada pasal ini ringkasan saja, karena scrollnya juga lumayan waktunya. Jadi pada pasal walimah ini
menjelaskan tentang mustahab yang disunnah. Mustahab sunnah dan bermula walimah itu di mustahabun ya, iya tuh. disunnahkan kok. Oh ya tuh. Tadi kok wajib? Oh ya. Ngerti? Ngerti. Melaksanakan walimahnya sunnah, Ya, yang ya. wajib memenuhinya bahan memang. Nggak tahu apa tuh. Jadi bagi orang yang telah melakukan akad nikah, yang mereka itu melaksanakan pesta walimah hukumnya adalah sunnah. Namun apabila ada orang yang mengundang ke acara walimah dia, seseorang tersebut, maka bagi si yang diundang wajib hukumnya. Nah itu dia, akan sebagai fardu yang ain menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun nanti tidak wajib makan, hadirnya yang wajib. Makanya mungkin dia lagi kondisi puasa. Nah itu Adapun bagi undangan yang lain selain walimah seperti sunatan dan sebagainya, maka itu hukumnya hanya sunnah, bukan fardu ain. Dan itu pun dengan syarat-syarat juga, dengan syarat-syarat. Yang pertama, syarat daripada walimah ini tidak mengkhususkan hanya orang-orang kaya aja yang diundang, akan tetapi menyamaratakan dengan orang fakir ataupun miskin. Yang kedua, dia mengundang pada hari yang pertama. Diundang maksudnya. Orang yang diundang ini orang yang diundang hari pertama. Itu baru farduin. Adapun yang kedua yang kedua hukumnya sunnah ya. Yang ketiga baru makruh. Bis banyak apa 3 malam? Iya itulah, ada 7 hari 7 malam, nggak tahu habisin kemana. Kecuali tidak menjadi wajib apabila ada keuzuran gitu ya, daripada memenuhi undangan. Di sini diberikan contoh cuma 2. Yang pertama, tempat undangannya itu tidak ada orang yang menyakiti dia nanti, nggak nyaman hatinya, ada musuhnya, ataupun di situ terjadi pembukaan aurat di situ maksiat. Nah, jadi itulah sekilas tentang walimah. Allahu a'lam.